Pernah nggak sih kita bayangin mau hemat 10 juta per bulan, malah mengakibatkan kita rugi hampir 1 miliar? Yes, ini dialami oleh mantan klien saya yang mau hemat biaya pengacara 10 juta per bulan, malah mengakibatkan dia rugi hampir 1 miliar. Halo teman-teman, kembali lagi di Basline ID, masih bersama saya Christopher Angga Sastra. Yes teman-teman, betul. Seperti yang saya cerita tadi di awal video, bahwasannya terkadang hal-hal yang terasa sepele, hal-hal yang menurut kita nggak penting, malah ternyata bisa membuat kita rugi besar teman-teman. Inilah di kesempatan ini saya ingin kasih tahu teman-teman bahwasannya kenapa kita butuh seorang pengacara. Pernah nggak sih kebayang teman-teman, saat ini semua profesi bisa digantikan dengan AI. Banyak sekali yang sudah tergantikan dengan robot teman-teman, dengan AI, banyak sekali. Seperti contoh, buruh-buruh yang sekarang yang tadinya dia dibutuhkan tenaganya untuk bekerja, sekarang pelan-pelan sudah mulai tergantikan dengan robot. Kita lihat sekarang pabrik-pabrik itu sudah mulai pekerjanya ini banyakan yang robot teman-teman. Lalu kalau kita lihat sekarang di tol sudah tidak ada petugas lagi teman-teman yang bertugas untuk mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Sekarang semuanya cashless, tinggal e-money tempel jadi. Lalu parkir di mall teman-teman. Saat ini ngambil tiket tinggal pencet, lalu keluarnya scan, habis itu kita tempel kartu e-money kita itu, kartu e-tol kita. Nah inilah yang pelan-pelan menurut saya saat ini peran-peran manusia ini sudah hampir bisa digantikan oleh robot, oleh AI. Tetapi teman-teman, ada satu profesi yang tidak bisa dan tidak akan pernah digantikan oleh AI, yaitu pengacara. Kenapa? Karena teman-teman, AI itu adalah robot. Robot tidak punya sense of human teman-teman. Kalau pengacara seorang manusia, manusia punya yang namanya sense of human. Manusia punya yang namanya intuisi teman-teman. Yang mana robot, makhluk mati, tidak mempunyai intuisi, tidak mempunyai emosi, tidak mempunyai sense of human. Dan AI, dia bisa melakukan research, dia bisa meneliti. Tetapi AI tidak mempunyai intuisi sehingga dia tuh nggak bisa menilai niat jahat seseorang. Sementara kalau kita manusia, kita lihat dengan intuisi kita, oh ini kayaknya ada niat jahat deh. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, masuk ke intinya adalah, saya ini kemarin baru ditelepon oleh mantan klien saya. Jadi saya pernah menjadi corporate legal di perusahaan dia. Nggak lama teman-teman, cuma sekitar 7 bulan, 8 bulan ya. Dan akhirnya pada saat itu saya tidak lanjut menjadi corporate legal di situ, lebih tepatnya saya dikeluarkan lah ya teman-teman, karena dia mengatakan bahwasannya saat ini keuangan lagi sulit sehingga dia tidak consider untuk pakai corporate legal dulu, tidak pakai retainer lawyer dulu. Ya akhirnya pun ya saya terima-terima aja seperti biasa, saya lanjutkan aktivitas saya seperti biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, sampailah hari ini, tadi dia baru telepon saya, teman-teman. Dia telepon saya, dia katakan sama saya, Bang Kris, saya habis kena masalah. Saya tanya dong apa masalahnya. Ternyata beberapa bulan yang lalu, teman-teman, dia baru secure satu kerjasama bisnis dengan ya salah satu pengusaha lah. Nilai bisnisnya cukup besar menurut saya. Tetapi tiba-tiba terjadi perselisihan teman-teman. Dan ini nilai yang dia ceritakan tadi fantastis sekali ya. Lebih tepat nilainya itu sekitar 900 jutaan, 900 juta besar, hampir 1 miliar teman-teman. Inilah yang membuat saya penasaran kan. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi seperti itu? Jadi teman-teman, ternyata masalahnya biang keroknya itu adalah ada di perjanjian yang ternyata dibuat oleh mantan klien saya ini menggunakan AI. Jadi dia tanya sama AI,
buatkanlah saya satu kontrak perjanjian kerjasama, ya mungkin gitulah ya ceritanya teman-teman ya. Akhirnya sama AI dikeluarkan template-nya, ya kan, dia tinggal ngedit-ngedit dikit, di print sama dia, tanda tangan, selesai kan gitu. Tapi nggak lama daripada itu terjadi perselisihan. Ini bahkan sampai gugat-menggugat teman-teman ceritanya. Dan akhirnya pembelaan dari lawyer lawannya ini menurut saya dari cerita dia ya, cukup masuk akal. Saya pun penasaran kan gitu. Coba deh Pak, saya lihat perjanjiannya. Akhirnya pun ya saya lihatlah kontrak perjanjiannya teman-teman ya. Karena saya juga penasaran apa sih penyebab masalahnya sebenarnya. Disitulah saya melongo, saya kaget ya. Karena kenapa ya? Yang saya baca ini rasanya bukan seperti sebuah perjanjian, bukan seperti sebuah kontrak kerjasama teman-teman. Tetapi saya melihat kekonyolan di dalam situ. Saya melihat ini adalah suatu penyesatan, kebodohan. Karena gini teman-teman, ketika saya baca kontrak itu, saya baca poin per poin. Saya tidak menemukan hak dan kewajiban para pihak. Dari sini aja ini udah salah besar. Ini juga yang menjadi pembelaan dari lawannya itu teman-teman. Yang kedua, mekanisme pembayaran tidak tertulis dengan jelas. Ya, nggak jelas. Yang ketiga teman-teman, sanksi pelanggaran nggak ada. Ya, lalu kondisi one prestasi juga tidak ada di dalam situ. Dan yang lebih konyolnya lagi adalah pasal per pasalnya ini multitafsir menurut saya. Inilah yang menyebabkan dari semua poin-poin kecacatan itu dijadikan pembelaan bagi lawannya. Ya akhirnya ya saya bilang, saya kasihlah logika saya, logika hukum saya kasih ke dia. Saya jelaskan satu persatu dan akhirnya dia ngomong sama saya, aduh tahu kayak gitu saya konsultasi dulu ya sama Bang Kris sebelum saya bikin kontraknya. Tetapi ya gimana lah teman-temannya, nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Tinggal kita bagaimana caranya membuat ini jadi bubur yang enak, bubur ayam, ya kan? Maka daripada itu, poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tentang kejadian ini adalah, terkadang memang kita merasa ini hal yang sepele. Terkadang kita merasa, pakai retainer lawyer, kayaknya buang-buang waktu lah, buang-buang uang. Buat apa pakai retainer lawyer? Hari ini kalau hanya kontrak mengontrak mah, perjanjian, nulis-nulis perjanjian, sekarang di internet sudah ada. Mungkin orang-orang akan berpikir seperti itu teman-teman. Dan memang wajar saja karena kita tahulah semurah-murahnya retainer lawyer berapa sih kan gitu ya teman-teman ya. Tetapi apabila terjadi hal seperti ini, ini yang menjadi penyesalan. Penyesalan yang seharusnya tidak terjadi. Bayangkan, kalau misalnya Bapak itu masih memiliki retainer lawyer, siapapun itulah, bukan saya juga nggak apa-apa lah ya. Kalau dia masih memiliki retainer lawyer, harusnya tidak akan terjadi hal seperti ini teman-teman. Itulah makanya saya bilang kita butuh lawyer. Either kita adalah seorang pengusaha ataupun kita pekerja biasa, tetap yang kita butuh seorang lawyer. Kalau memang kita belum bisa hire satu lawyer, minimal kita kenal lah dengan satu lawyer. Jadi apabila kalau kita membutuhkan advice hukum atau bantuan-bantuan hukum, ada lah yang bisa bantuin kita teman-teman. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Dan kita tahu saat ini memang banyaklah pengacara-pengacara yang saat ini beragam lah ya servis-servis yang ditawarkannya. Dan jangan skeptis, jangan terjebak dengan narasi bahwasanya bayar pengacara itu mahal. Enggak teman-teman. Tidak semua pengacara itu mahal dan bukan pengacaranya yang mahal. Yang mahal itu adalah penanganannya. Kalau misalnya kita cuman minta advice untuk kontrak ataupun surat menyurat, ya nggak apa-apa, itu pasti murah-murah aja teman-teman. Nggak bakalan semahal itulah kan gitu. Tapi kalau memang kita menghadapi masalah yang besar, yang berat, ya itu pun beragam lah teman-teman ya. Harga itu ya tergantung pengacaranya lah gitu. Tapi tetap teman-teman, yang namanya pengacara pasti dibutuhkan ya. Legal opinion dari seorang pengacara itu pasti dibutuhkan. Bukan cuma ketika lagi ada masalah. Ketika lagi tidak ada masalah pun, seperti hanya perjanjian-perjanjian seperti ini, urusan perjanjian seperti ini, pakailah satu pengacara. Nggak mahal teman-teman. Jadi apabila teman-teman butuh pengacara,
atau sekedar ingin konsultasi, mungkin boleh DM kita di Chris Rights & Co. Counselor at Law, teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Apabila teman-teman membutuhkan legal opinion atau sekedar konsultasi hukum, seperti yang saya sampaikan tadi di video saya, silakan hubungi Chris Rights & Co. Counselor at Law, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Jadi sekian video dari saya. Apabila memang teman-teman punya pikiran lain, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Nama saya Christopher Angga Sastra. Bye-bye.